tahun lebih deh. Nama ini masih Bu. Bu Kasemi. Bu mantan nyar kok. manten nyar langsung tengembat mriki. Kula pun sekolah kelas 6 putune. Oh, putu jenengan sudah kelas 6 SD, luar biasa Bu ya. Langsung. Berarti mengerjakan lahan ini sudah sekitar 30 tahun lebih. Gerengan tenan. Oh, nek lahan iki bareng 20-an. Tahunan niku. Setahunan. Nggih. Nanti ketemu ulon apa mawon, Bu? Ya Allah. Mas kok Mas ulah kathah ngene iki. Ula dongo, Nggih, ulah lunga. ula lowo ijo niku. Ijo. Oh, ula piton nanti sing ngene. Boten ate. Oh, rata-rata nggih ula ireng-ireng kali. Jadi di sini banyak ular, terutama yang Nah, ngeten iki pun bapak kadang nggih bisa. ngisi ulone, tapi sing krim itu tadi Nggih, kata. enten. Ula lowo. Nggih. Mulai bapak kiri ngeten iki kan. Anu ngeten. Nyengkre ula. Nggih. Tak asap-asap juga. Nggih. Terima kasih Bu ya. Nggih. Jadi teman-teman di area ini sebenarnya banyak ular yang rumput di situ, terutama ular hijau atau ular lowo. Yang konon katanya memang ular hijau ini bisanya itu 10 kali lipat dari bisa ular kobra. Jadi racun mematikannya itu ya. Jadi, terima kasih Bu. Temet jalan-jalan mriki Bu saya. Lihat-lihat mungkin ketemu ular. Oh, nggih. Oh, niku ketel Bu ya. Oh, nggih, niku nomor tangga. Oh, nggih, 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 nggih. Nggih, matur suwun Bu. Membersihkan lahan ini sering kali kita bertemu dengan ular, terutama ular itu ya. Ular penampilan atau lokal lainnya seperti viper ya. Viper. Memang ada keberadaan ular nyata. Di lokasi ini juga dikenal sosok ular betapa yang sangat erat kaitannya kalau di Jawa Tengah itu identik dengan nama ular baru kelinting ya. Di Kediri juga ada cerita ular baru kelinting. Ular baru kelinting ceritanya adalah seperti ini, ada seorang yang kemudian bertapa ya, disuruh orang tuanya karena tidak memiliki keturunan, lama sekali bertapa di gunung. Namun suatu ketika kemudian istrinya hamil, setelah bertapa ternyata melahirkan sosok ular, bukan manusia. Ular tersebut pun diajak kemudian di pertapaannya sehingga kemudian semakin lama semakin besar, dan ular ini ternyata ular yang aneh, bisa juga menjelma menjadi sosok manusia ya gitu. Pada suatu ketika ular baru kelinting ini menyamar sebagai anak kecil. Waktu itu masyarakat sedang merayakan korban ya, jadi menyembelih binatang korban dibagi-bagikan. Kemudian waktu itu Jokoh baru kelinting ini meminta sedikit dari daging karena lapar dan dahaga. Namun tak ada satupun warga yang kemudian memberikan daging tersebut. Suatu ketika kemudian ular baru kelinting ini kemungkinan terlalu sakit hati akan sikap masyarakat yang sangat pelit. Akhirnya kemudian mendatangkan sebuah hujan dan badai, dan kemudian banjir bandang datang gitu ya. Semua orang itu tidak bisa kemudian menghalau keberadaan banjir bandang ini. Kemudian ular baru kelinting ini datang dan bisa kemudian menyurutkan banjir bandang. Dan ini salah satu cerita ya, varian dari cerita ular baru kelinting. Termasuk di desa ini memang cerita ular baru kelinting ini berhubungan dengan banjir bandang dari lereng gunung Anjasmoro yang dalam berita Pararaton disebut Mabanyu Indah, yang juga pernah kemudian menutup bekas ibu kota kerajaan Majapahit yang ada di Trawulan sedalam 2 meter ya, dari tanah aluvial di lereng gunung. Namun lebih seperti besi. Apakah ini juga yang dimaksud dengan telur ular naga ya? Karena ini mengkilap karena banyak zat besinya, dan seperti meteor itu banyak kandungan nikelnya ya, yang tebal. Bisa jadi sebenarnya ini bukan batu atau logam seperti besi atau batu meteor. Coba lebih dekat kan ya. Nah di sini, teman-teman. Nah ini kita taruh di sini, nanti bisa kita bawa pulang untuk riset.
kacang tanah, sehingga kemudian tanah yang di atasnya itu ternyata tadi dari ibu tadi itu mengeluh kalau sore harinya itu ditanami kacang tanah, ternyata pagi harinya banyak yang dieker-eker, bahkan ya digali oleh monyet yang penghuni hutan sebelah sini. Yang banyak monyet yang bergantungan di pohon mahoni dan pohon itu apa ya, sengon ya, pohon sengon dan pohon-pohon mahoni. Apakah pohon sengon itu berasal dari Arab ya, dari kata sengon, seh yang angon ya, atau mungkin dari bahasa Jawa kita juga kurang tahu ya, tapi kok namanya sengon, dan itu pohon mahoni. Dan biasanya monyet-monyet kalau menjelang matahari terbenam itu kemudian datang ke ladang ini menggali kacang yang ditanam oleh para petani. Ini cukup meresahkan juga teman-teman. Coba kita lanjutkan perjalanan kita. Ini cerita tutur yang berada di masyarakat. Coba kita lihat ke sana. Ini ada semacam bukit yang penuh dengan lubang-lubang aneh atau gua-gua misterius ya. Yang disinilah yang kemudian diduga merupakan sarang ular, termasuk kemudian keberadaan ekstensi dari ular raksasa betapa membatu. Nah, ini cukup teman-teman, cukup mistis juga ya. Hati-hati jangan sampai kemudian menginjak tanaman warga. Di sini ada singkong, ada jagung, ada kacang tanah. Kalau rumput-rumput liar ini ini sebenarnya seperti pohon kering, tapi sebenarnya ular betapa ini teman-teman. Nah, ini mungkin yang menurut cerita tutur masyarakat ini ya teman-teman. Apalagi di sana teman-teman, nah di atas sana itu seperti kepala ular yang menjongok atau menjongok ke arah area kita teman-teman. Nah, itu ular raksasa sangat besar sekali, warna hitam itu teman-teman. Oke, itu ya maksudnya sosok ular betapa raksasa yang berat ya teman-teman. Ya kameranya, dan di sana ada memang seperti sosok ular betapa yang membantu yang besar itu teman-teman. Cukup apa namanya, coba kita lihat di sebelah gua ini ada mata air ya. Jadi dari situ ada mata air yang bersumber sehingga kemudian di sini selalu cek. Awar-awar. Pohon awar-awar ya. Kenapa dinamakan awar-awar ya? Awar-awar. Pasti kata atau kalimat ini dahulunya leluhur kita memberikan nama awar-awar. Ini ada sesuatu yang menarik. Mungkin pengobatan ya, tawar atau apa. Dan biasanya memang salah satu cerita yang masih bisa kita kita dengar dari cerita rakyat lokal, daun awar-awar yang kemudian dikasih nasi hangat, kemudian digulung gitu ya, kemudian ditiupkan ke telinga, itu katanya bisa mengobati sakit telinga atau budek teman-teman. Lah ini sakit telinga ya. Nah ini salah satu kemudian kemungkinan jejak-jejak pengobatan ya pada masa kerajaan Majapahit. Karena sebenarnya di area ini juga dikenal dengan bekas perkampungan kuno kerajaan Majapahit. Jadi para petani kalau menyangkul itu banyak sekali menemukan uang kepeng, pecahan tembikar kuno, terakota kuno, keramik Tiongkok dan lain sebagainya ya, termasuk kemudian benda-benda purbakalah lainnya. Coba di sana juga semakin misterius teman-teman yang ada di sana. Coba kita berjalan terus. Kalau di situ memang hal-hal seperti ini yang menjadi kita agak takut dan merinding. Memang habitat dari ular hijau. Jadi ular hijau. Masyarakat mengenal ular hijau dengan ular apa, Pak? Luwuk. Ular luwuk. Nah, ular luwuk ya. Bukan ini ular luwuk ya. Bukan kepanjangannya ular luwuk. Ular yang senang di dalam bawuk. Bukan, tapi ular luwuk biasa. Ya, nah itu. Jadi keberadaannya memang seperti ini di lereng-lereng bukit-bukit. Ya, ada ular hijau temenan. Itu. Nah, itu ular hijau itu ya. Nah, itu kita jadi takut, kita menjauh saja teman-teman. Ada ular hijau. Semoga kemudian bermanfaat ya teman-teman dalam menggali dan mengeksplorasi cerita tutur yang berkembang di masyarakat maupun kemudian
cerita-cerita kerajaan, cerita-cerita kerakyatan, legenda, mitos, pamali, pengalaman mistis, maupun di balik itu ada semacam sejarah yang tersembunyi, yaitu sejarah kebesaran kerajaan Majapahit di masa lalu. Dan di lokasi ini memang sudah menjadi pemahaman masyarakat banyak, merupakan bekas perkampungan kuno kerajaan Majapahit. Semoga bermanfaat.